Sebelum kalian menyaksikan video selanjutnya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru. Hasil buah kreatif dari guru kita tercinta Pak Mustafa Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu khairan. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, serta untuk penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam kepada hamba dan utusan-Mu, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat dan keluarganya, wabil khusus kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan pada kesempatan ini, pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, serta di bulan yang mulia ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan ceramah Ramadan singkat dengan tema keutamaan salat solusi segala permasalahan. Yang mana pada ceramah ini Al-Fakir tidak untuk menggurui atau mengajar, akan tetapi Al-Fakir sekedar untuk mengingatkan atau memberikan semangat untuk diri Al-Fakir pribadi dalam hal ibadah, agar menjadi ibadah Al-Fakir semakin hari semakin membaik. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yawma al-qiyamati min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara, fa inin taqasa min faridatihi syai'un. Qala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala, nazaru hal li'abdi min tatawwu'in fayukmalu biha man taqasa minal faridati, thumma yakunu sairu amalihi ala dhalik. Wa fi riwayatin thumma zakatu mislu dhalika, thumma tu'khadhul a'malu hasaba dhalika. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari salat wajibnya, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan salat sunnah
maka salat sunat tersebut akan menyempurnakan salat wajib yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Salah satu rahasia di balik ibadah yang rutin dikerjakan atau salat adalah ketika kita menyempurnakan, mengerjakan amalan salat, maka kelak ketika baik salatnya, maka akan baik pula amalan yang lain. Dalam hadis yang lain menyebutkan salah satu keutamaan salat subuh, yang artinya, ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Secara tidak langsung, ketika kita yang memiliki banyak masalah ataupun problematika, baik kecil maupun besar, yang sudah lumrah dialami manusia, Allah memberi sebuah cara agar hambanya mendapat solusi dan keberkahan di waktu subuh. Di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbaiki sholat kita, baik secara gerakan maupun memahami esensi yang terkandung di dalamnya. Sehingga semakin menjamurlah kebaikan di muka bumi ini, semakin sempit gerak langkah kebatilan. Dan salah satu caranya adalah kita menyambutnya dengan gembira, sehingga kita akan ridho dan selanjutnya akan ikhlas menjalankannya. Apa indikatornya? Ketika di akhir Ramadan kita berkata, wah kok cepat berlalu ya bulan puasa ini. Bukan sebaliknya, justru menggerutu akan datangnya bulan Ramadan. Wah, nggak bisa ngopi nih. Nggak bisa melakukan apapun karena terbatas dengan puasa. Dan contoh lainnya, semoga kita dimudahkan untuk istiqomah dalam kebaikan. Salat merupakan pegangan hidup yang harus dikerjakan oleh setiap muslim yang telah akil balik. Karena salat merupakan tiang agama. Ketika seorang muslim tidak melaksanakan salat, maka dia sama saja seperti telah merobohkan tiang-tiang agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di dalam salat, kita sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah, salatnya Rasulullah yang telah diajarkan melalui perantara guru-guru kita. Cara salat subuh bagaimana? Cara salat zuhur bagaimana? Cara salat-salat yang lain bagaimana? Telah kita mendapatkan ilmu tersebut dari guru kita tercinta. Lalu bagaimana setelah kita sudah mempunyai ilmu itu? Yuk sama-sama kita jalani dan kita amalkan ilmu yang telah kita dapat, mulai dari duduk di bangku SD, SMP, sampai SMK. Pasti di setiap pelajaran agama Islam ada yang namanya praktek sholat. Sebagai muslim yang baik dan muslim yang taat kepada Allah, sudah barang tentu wajib menjalani sholat. Karena selain sholat sebagai kewajiban, sholat merupakan sebagai sarana komunikasi antara makhluk dengan Sang Khalik. Karena pada saat kita beribadah, tidak akan ada yang mengetahui apa yang kita baca, bagaimana kita sholat,
walaupun terlihat dari luarnya kita sholat dengan khusyuk, terlihat dari luarnya. Namun siapa sangka ketika hatinya memikirkan yang lain, bukan memikirkan Allah di dalam sholatnya, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, hati kita bisa terbilang lalai. Namun jangan khawatir, walaupun kita sholat kita belum bisa khusyuk sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya serta para ulama-ulama kita bisa menerapkan, yaitu dengan membaca bacaan yang kita baca seukuran terdengar oleh kuping kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat hati kita tidak lalai atau tidak memikirkan yang lain-lain. Karena ketika seseorang sholat dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang belum khusyuk, namun dia terus-menerus melakukannya, Allah Ta'ala yang maha mulia pasti akan memberikan cahaya ke dalam hatinya untuk mencapai tahap yang dinamakan khusyuk. Jadikanlah sholat kamu sebagai penolong. Karena dengan meminta kepada Allah, semua problematika yang sedang kita alami, walaupun tidak hilang langsung 100%, namun meringankan atau membuat tenang secara berangsur-angsur sampai hilang masalah kita. Yakinlah bahwa Allah itu mengabulkan semua permintaan hamba-hambanya. Apalagi jika kita tergolong hamba yang senantiasa beribadah dengan ikhlas dan dengan hati yang tawadu kepada Allah, pasti Allah akan memberikan belas kasihan kepada kita. Semoga kita tergolong orang-orang yang senantiasa Allah kabul semua hajat-hajat kita. Allah bantu semua permasalahan atau problematika kita di dunia ini, serta Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah yang dinamakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Yuk, di akhir ceramah ini Al-Fakir mengajak semuanya, jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat. Karena sholat itu tiang agama. Sholat itu adalah suatu kewajiban. Yang namanya wajib harus dikerjakan. Jika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Sehari, 2 hari, 3 hari kita tinggalkan, maka dosa kita akan terus menumpuk dan menumpuk. Sholat juga bisa dijadikan sarana komunikasi yang seperti tadi telah Al-Fakir katakan. Yuk, dari poin-poin itu, marilah kita berusaha sedikit demi sedikit. Insya Allah, yang namanya istiqomah akan lebih mulia daripada orang yang senantiasa selalu mengeluh ketika mempunyai masalah atau sedang menghadapi masalah. Al-Fakir mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang, kata-kata yang salah, penyampaian yang kurang baik ataupun kurang sopan. Pada dasarnya itu kesalahan dari Al-Fakir pribadi. Karena pada hakikatnya Al-Fakir masih dalam proses belajar dan belajar terus. Jika ada kebaikan dari Al-Fakir yang telah Al-Fakir sampaikan,
itu semata-mata hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Semoga kita senantiasa Allah tetapkan di hati kita menjadi orang-orang yang senantiasa beristiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.